Hey hey hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut kali ini kabar mantap datang dari dua calon jet tempur kita Indonesia. Calon ya bos, calon artinya belum dibeli ya kan. Nah yang pertama nanti datang dari kesepakatan baru KF21 yang kini katanya telah deal nih antara Indonesia dan Korea Selatan. Nah lantas bagaimanakah kesepakatannya? Apakah lanjut Indonesia dengan harga awal ataukah lanjut dengan berbagai macam potongan? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua nanti datang dari PT Dirgantara Indonesia dan sebagai satu-satunya pembuat pesawat di Indonesia, kini katanya PT DI bakal didorong nih bos untuk menjadi atau masuk ke dalam rantai pasok jet tempur F-15IX. Nah loh, mantap jos nih. Lantas rantai pasok seperti apakah maksudnya? Dan kapan rencana ini akan dilaksanakan? Penasaran beritanya cus. Emar kipas, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, lanjut kali ini kabar mengenai kerjasama jet tempur Indonesia dengan negara lain bos. Jadi jika kemarin Indonesia Turki sudah menaikkan perjanjian MOU, kesepakatan untuk rencana akuisisi 48 unit jet tempur KAAN, dan kini kita tinggal menunggu saja kontrak efektifnya kapan ya kan? Nah kabar terbaru kini datang lagi dari kesepakatan jet tempur KF21 Indonesia dengan Korea Selatan bos. Jadi dikutip dari banyak sumber berita berikut, kesepakatan kerjasama KF21 yang sudah sejak lama tertunda ini pun akhirnya kini dilanjutkan kembali nih. Disebutkan bahwa kini Kementerian Pertahanan Indonesia telah memulai prosedur administrasi pembayaran sisa iuran. Pembahasan produksi massal pesawat tempur Indonesia IF-21 bahkan katanya mau lanjut untuk perluasan kerjasama sistem darat dan laut. Nah terkait hal ini, Badan Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Korea atau DAPA Korea Selatan pun telah mengumumkan pada tanggal 13 Juni bahwa mereka telah menaikkan perjanjian dasar tentang pengembangan bersama yang direvisi antara kedua negara untuk menyesuaikan rasio kontribusi Indonesia bos. Dan hal ini pun dilakukan di ajang pameran Indodefense 2025 ini katanya. Di mana dari hasil kesepakatan, kedua belah pihak yaitu Indonesia dan Korea pun akhirnya kini telah sepakat untuk memangkas kontribusi pengembangan Indonesia untuk jet tempur KF21 Boramai dari 1,6 triliun won yang presentasi awalnya 20% kini menjadi 600 miliar won bos. Bahkan tak cuma itu, kedua negara pun sepakat untuk mengurangi transfer teknologi di mana partisipasi Indonesia menjadi berkurang dari 20% menjadi sekitar 7%. Nah loh, akhirnya lanjut lagi kerjasama Korea dengan Indonesia, tapi seadanya ya bos. Nah, administrasi program akuisisi pertahanan DAPA Korea Selatan ini pun mengatakan bahwa jika kontribusi dibayarkan sesuai rencana, maka pihaknya berharap kerjasama industri pertahanan antar kedua negara akan kembali mendapatkan momentum. Dan pihak Korea pun mengharapkan bahwa jika pembayaran saham dilakukan sesuai rencana, maka kerjasama pertahanan antar kedua negara akan dihidupkan kembali bos. Dan tak cuma itu, Menhan Syafri Samsudin pun menyampaikan harapannya agar kerjasama pertahanan dengan Korea dapat terus berlanjut dan kedua belah pihak pun katanya juga sepakat untuk memperluas area kerjasama di luar proyek-proyek yang terkait dengan pesawat tempur ini ke arah lain yaitu ke sistem darat dan laut di masa mendatang. Nah, jadi bakal ada kemungkinan jika hubungan kerjasama industri pertahanan ini membaik, maka Indonesia pun juga akan lanjut kerjasama dengan Korea Selatan di bidang alutsista matra darat dan juga laut dengan Korea Selatan nih bos. Nah, kalau menurut kalian kira-kira apa nih yang cocok kita kerjasamakan dengan Korea Selatan? Selain jet tempur ya, apakah kapal perang destroyer keluaran baru Korea, yaitu yang kemarin pernah admin bahas KDX-3 ataupun KDX-2, ROKS Jeongjo the Great, ya kan nama kapal destroyernya. Karena dulu pernah muncul kabar bos bahwa destroyer KDX ini masuk dalam radar destroyer incaran Indonesia.
Atau kalian mau lanjut kapal selam Changbogo Class batch kedua nih? Nah loh, kalau kapal selam ini ya, pemerintah kita jelas kemarin sudah minta Korea Selatan benarin dulu tuh batch pertamanya, karena kurang tenaga ya kan. Loyo, baterainya kekecilan bos. Dah. Jadi bagaimana menurut kalian tentang kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Korea Selatan yang kini bersemi kembali? Silahkan kalian cocor bacor di kolom komentar. Oke, lanjut kabar kedua, kali ini datang dari rencana kerjasama F-15EX bos. Jadi admin kutip dari Indonesia Defense Magazines, baru-baru ini staf bidang ahli teknologi dan offset Komite Kebijakan Industri Pertahanan atau KKIP, yaitu Bapak Sena Maulana, mengungkapkan bahwa pemerintah kini berencana untuk mendorong PT Dirgantara Indonesia untuk menjadi bagian dari supply chain atau rantai pasok dari jet tempur F-15EX yang diproduksi oleh Boeing Mamarika bos. Nah, jadi supply chain atau bahasa bekainya rantai pasok ini pun artinya PT DI bakal didorong untuk menjadi bagian dari penyuplai komponen-komponen jet tempur F-15EX bos. Jadi perlu kalian ketahui bahwa jet tempur F-15EX ini tidak seluruhnya diproduksi oleh Boeing, tetapi ada beberapa part atau bagian-bagiannya yang bukan cuma Boeing Amerika saja yang memproduksi bos, tapi diproduksi oleh banyak perusahaan-perusahaan lain, bahkan itu di luar Amerika. Nah, PT DI pun kini didorong untuk masuk ke dalam lingkaran itu bos, menjadi produsen salah satu bagian atau part-partnya. Dan katanya lagi bahwa rencana itu pun akan dilakukan apabila antara pemerintah Indonesia dan Amerika sudah menuju kontrak efektif pengadaan pesawat tempur F-15EX. Beliau katakan, kita berharap kalau jadi nanti kontrak F-15EX dan sudah dekat, kita akan berharap sebanyak mungkin PT DI kita dorong menjadi supply chain-nya dulu, ujar Sena. Dan dengan menjadi bagian dari rantai pasok ini, PT DI pun diharapkan bisa belajar banyak dalam produksi jet tempur F-15EX. Beliau pun katakan Boeing juga akan mendapat keuntungan di Asia Tenggara. Jadi win-win solution itulah yang akan kita cari nantinya, ujar Sena. Namun untuk perkembangannya admin pun belum tahu nih bos, F-15EX ini jadi atau ora ya kan? Soalnya kemarin banyak isu-isu lalu lalang bos. Indonesia mau ambil jet tempur Rafale tambahan, Indonesia mau ambil jet tempur J-10C, Indonesia mau ambil jet tempur Su-35 lah. Dan terakhir yang kemarin heboh juga ada jet tempur siluman generasi 5K-an. Jadi akhirnya proyeksi Mimin pun jadi buram nih. Dan F-15EX pun ikut buram ya kan? Dan dengar-dengar kabar jet tempur F-15EX ini pun ternyata dianggap agak kemahalan nih bagi kocek kita Indonesia bos. Nah, kalau menurut kalian bagaimana nih? Jangan lupa komentar. Tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.